Sekarang gue mau ngomong tentang kenapa ada ke belakang kabur aja dulu. Sebenarnya aku juga sedikit prihatin ya, dan juga ngerti kenapa mereka itu eh, bisa dibilang kabur dari negaranya sendiri. Sebenarnya juga gara-gara salah pemerintahnya juga. Salah pemerintahnya karena lapangan pekerjaannya tuh kecil. Kecil banget, apalagi ya gaji juga kecil. Lapangan pekerja kecil, gaji juga kecil. Jadi kalau misalkan mau naikin ini apa namanya? eh Tenaga kerja juga itu kayaknya nggak mungkin, karena gajinya aja kecil. Ya nanti gimana nanti pas bayarinnya, gitu aja. cukup Cukup ngerti sih gue sama kejadian ini, tapi juga cukup kasihan gue sama orang-orang yang gak ada pekerjaan. Gimana nggak mereka nggak nganggur, bisa dibilang kayak gimana mereka nggak nganggur kalau misalkan lapangan pekerjaannya tuh dikit gitu loh, ditambah lagi gajinya juga dikit, kecil. Adalah sampai 5 juta. 5 juta emang cukup apa kalau misalkan di Indonesia ini? Sebenarnya sih nggak cukup. Nggak cukup, soalnya pajak banyak. Pajak banyak. Apalagi apa yang 12% tuh. Nggak tahu sih yang itu. Bukannya tahu, lebih tepatnya lupa. eh Pokoknya ya itulah. Gimana nggak mau kabur mereka, Cok. Gimana misalkan Jepang. Gaji kotornya aja bisa dibilang itu hampir 15 juta lebih. Itu gaji kotornya ya, gaji kotornya belum lagi gaji bersihnya. Kalau gaji bersihnya juga sama, cuma beda dikit, lebih tepatnya beda dikit banget. Makanya orang-orang itu pada pindah ke negara lain ya, agar ekonominya itu terjamin. Duitnya, boy, mereka itu butuh duit. Apalagi generasi Gen Z kan, yang pada kebelakan kabur aja dulu. Kalau saya sih pernah berpikiran seperti itu. Tapi kalau misalkan kita yang buat ininya apa, lapangan pekerjaan lebih luas, kenapa enggak juga gitu loh. Mau buat lapangan pekerjaan lebih luas dengan cara bikin bisnis. Tapi ini masih wacana dari otak saya ya, belum terpikiran dari masa depan langsungnya. Nanti kedepannya seperti apa. Soalnya saya juga masih muda, umur saya masih 16 tahun, tapi saya sudah mau yang namanya itu berpikir kritis. Sebenarnya berpikir kritis itu harus dari kecil sih. Dari SD mungkin harus berpikir kritis. Jadi ini kan aku kan cuma membahas tentang ya Indonesia kabul aja dulu. Mana Indonesia emasmu? Kalau misalkan mau Indonesia emas, ya kenapa kalian nggak ini, nggak apa namanya, nggak kembangkan diri kalian bikin perusahaan di Indonesia? Kalau bisa dibilang sih gini loh. Sebenarnya kalian itu jangan bikinin lapangan pekerjaannya. Kenapa kalian nggak bikin lapangan kerja itu lebih luas? Gitu loh. Lapangan kerja lebih luas, dan di sini aja diuntungin banyak banget. Diuntungin lu juga, diuntungin perusahaan-perusahaan lu, dan juga diuntungin sama rakyat-rakyat yang butuh pekerjaan kan. Tapi oh iya, gue baru ingat, gue pernah dengar sama ada orang
Kalau misalkan mereka itu cari kerja, berarti itu mindsetnya itu mindset ini mindset budak ya. Soalnya gue pernah dengar kita itu nggak lepas dari mindset budak. Kita tuh butuh disuruh-suruh. Kita gitu gini-gini. Ya, gue nggak salahin sih sebenarnya. Tapi gimana ya? Gue juga bingung nih. Juga bingung nih sama yang namanya negara ini sama orang-orang yang ada di pejabat sana. Bukan orang-orang pejabat sana doang. Orang-orang generasi sebelumnya gue juga pertanyakan. Soalnya gini loh. Udah tahu lapangan pekerja itu dikit. Kenapa mereka itu nggak bikin lebih luas? Iya, gue tahu gue ngomong gampang. Gue tahu gue ngomong gampang. Tapi gini loh. Coba dulu. Coba itu harus. Sukses itu bonus. Itu gue dengar dari beberapa orang. Lebih tepatnya orang-orang yang hebat lah ya. Yang orang-orang yang punya duit, punya perusahaan. Soalnya kita kan kekurangan lapangan pekerjaan kan. Gara-gara kekurangan bisa dibilang kekurangan yang namanya orang-orang orang-orang yang ilmunya itu lebih daripada itu. Orang-orangnya ya gimana ya? Gue bingung sebenarnya. Gue bingung sama negara gue sendiri. Sumpah. Kalian kalau misalkan gue ngomong nih, kalian nggak jelas kan gue ngomong apa, gue bicara apa. Karena gue nggak bisa jelasin kayak pokoknya gue nggak bisa ngomongin dengan yang gue bisa ngerti juga. Gue ngomong asal ngomong aja. Karena ini gue meluapkan isi langsung dari gue sendiri. Gue meluapkan. Ya gimana ya? Bingung bingung. Mana Indonesia emas yang kau janjikan? Kalau misalkan generasi mudamu itu kabur ke luar negeri gitu loh. Mana anjing? Cok. Gua dengar dari siapa? Mana nasionalisme kalian itu mana gitu loh. Nasionalisme kalian tuh mana? Bejir. Cok. Ya, gimana ya? Ada banyak faktor kenapa Indonesia itu kayak warga WNI ini kayak itu. Disebabkan ya gara-gara ini juga pemerintah yang suka korupsi. Kami tuh benci sama orang-orang korupsi itu. Benci dan kami nggak tahan lihat orang yang korupsi 200 triliun berapa ribu gitulah, cuma di penjara 6,5 tahun. Itu tidak tahu sebenarnya itu udah mau kan diadu banding lagi kan. Tapi gimana? Aduh. Misalkan Amerika nggak berperang sama Jepang, nggak akan Indonesia ada di sini. Lelah coy, debat kayak gini lelah. Ini gue ngomong yang zaman sekarang ya. Gue nggak mau ngomongin zaman masa depan. Ada orangnya udah ada. Kalau gue sih ngomongin tentang masa kini aja. Soalnya gue maunya ngomongin berita-berita yang baru-baru hari ini. Bukan baru sih, ini bisa dibilang ini berita udah lama. Tapi ya gitu.
Anjing, tolonglah. Gue sumpah gue nggak bisa berpikir dengan jernih banget nih sekarang nih. Pusing. Soalnya ini benar-benar di luar ya pemikiran gue sendiri nih, di luar pemikiran sendiri. Soalnya bingung mau ngomong apa, bingung sumpah bingung. Oke, mungkin gue bakal telusurin lebih dalam lagi kenapa Indonesia itu mau kabur dari negaranya sendiri. Gue bakal analisis lagi, gue bakal cerita info-info yang lebih fresh lagi langsung dari orang-orangnya. Nanti gue tanya-tanyain, ya, gue bakal tanya-tanyain biar gue itu juga ngerti kenapa sih mereka itu mau kabur dari Indonesia sendiri. Selain ya itu, ya itulah, ya kita lihat aja nanti. Gue coba itu udah hampir 12 menit juga. Udah. BTW kalau misalkan kalian nanya kenapa baju gue itu masih yang kemarin yang nonton video gue, walaupun ya nggak ini juga sih, nggak dia peduli, tapi ini gue pakai bajunya itu yang sama yang kayak kemarin gara-gara ini gue juga baru bangun tidur habis sholat subuh juga ya. Sholat subuh langsung debat kayak gini, anjing kata gue, aduh. Aduh. Udah, paling cuma itu doang. Makasih sudah yang menonton juga. Thank you lah. Anjing kata gue, lu nonton kayak kata gue bejir, mendukung saya. Makasih juga ya yang udah nonton. Cuma itu doang. Maafkan menghamburkan menit-menit yang berharga kalian. Makasih.